tetapi untuk inverse-nya itu kita harus kita harus menjadikan bentuknya itu bentuk yang sesuai dengan tabel. Nah, kadang-kadang kesulitannya ada di situ untuk menjadikan bentuk di tabel, sehingga kita bisa melihat solusinya di fungsi T-nya. Oke, ya. Share screen-nya masih di attendance queue. Iya. Saya mau mengulang yang kemarin. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dari transformasi Laplace ini untuk suatu persamaan diferensial. Ya. Tadi kita tahu bahwa suatu sistem itu kan kita turunkan model matematisnya. Misalkan sistem tangki air, misalkan sistem gas, misalkan sistem rangka listrik, 3 itu ya kita pelajari. Akhirnya kan kita mendapatkan model matematisnya yang berbentuk persamaan diferensial kan. Ya, jadi di sini kita belajar menyelesaikan suatu persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi nanti di sini ada persamaan-persamaannya yang ada yang mudah difaktorisasi dan ada yang susah difaktorisasi ya. Kalau mudah difaktorisasi langsung kita faktorisasi, kita inverskan udah jadi ya. Tapi yang susah difaktorisasi kadang kita harus memakai rumus ABC, kadang kita harus memakai persamaan residu. Kadang kita memakai aturan Cramer. Tapi di sini yang kita pakai hari ini adalah teorema residu ya untuk memfaktorisasi dari persamaan diferensial yang didapatkan supaya sesuai dengan tabelnya. Untuk tabelnya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Atau saya lihat dulu ya. Ini tabel yang sudah diketikkan oleh tukang ketik gitu ya. Nah, tabel ini ini tabelnya. Ini sebetulnya kalian sebetulnya ini bisa kita dapatkan tabel ini di internet ya. Nah, seperti ini. Ada tabelnya. Yang kemarin kita kerjakan itu adalah fungsi step ini ya, hasilnya adalah super S. Kemudian yang kita kerjakan lagi fungsi eksponensial yang ini, hasilnya adalah super S min A. Kemudian ada lagi apa, kemarin ada sinus ya. Sinus hasilnya adalah ini. Kosinus hasilnya adalah ini. Sinus hiperbolikus hasilnya adalah ini. Kosinus hiperbolikus hasilnya adalah ini. Kemudian ini juga ada eksponen sin hasilnya ini, eksponen cos hasilnya ini. Jadi sin itu ini omeganya bisa pindah ke sana karena apa, ini ada konstanta ya. Ini bisa pindah ke sana. Yang nggak bisa pindah dari sini ini T, ini S, itu yang nggak bisa pindah-pindah. Tetapi kalau konstanta seperti ini bisa pindah ke sana. Ini juga gitu, cos itu hasilnya adalah ini, S-nya nggak bisa pindah kemana-mana, dia tempatnya di sini. Kemudian sinus hiperbolikus A-nya ini bisa pindah ke sana ya. Cos hiperbolikus ini, kemudian ini eksponen sinus itu omeganya bisa pindah ke sana. Nah, ini disebut dengan teorema apa ya? Saya lupa. Teorema di mana kalau ini ada eksponen, ada sinus hiperbolikus, maka S-nya ini jadi S min A. Jadi sinus hiperbolikus kan S kuadrat min A kuadrat. Tapi kalau ada eksponennya maka S-nya menjadi S min A. Itu. Sinus juga gitu nanti. Kalau sinus ini ada eksponennya maka S-nya itu jadi S min A. Kalau ini A ya. Oh ya, itu adalah teorema pergeseran. Oke, di sini banyak sekali
misalnya bentuk-bentuk yang diturunkan oleh Laplace ya. Tetapi sebenarnya yang kita sering pakai itu ada nggak banyak ya. Bisa kita pakai dalam cos. Oh ini cos ini nggak ada hiperbolikusnya ya nih. Karena ini kan jadi kan ini bukan hiperbolikus biasa. Nah, gitu. Kan kalau hiperbolikus kan minus, nah ini kan plus, berarti dia nggak hiperbolikus. Ini jadi ini karena yang ngetik ada tukang ketik, jadi begitu. Ini pun bisa. Oke deh. Bisa. Nah ini adalah tabel Laplace, transformasi Laplace yang kita akan gunakan ya. Jadi di sini fungsi T-nya ada di sini. Kalian juga jangan bingung kalau fungsi T-nya sebelah kiri, fungsi S-nya sebelah kanan, ini dibalik ya. Fungsi T-nya sebelah kiri dan fungsi S-nya sebelah kanan. Jadi kalau transformasi Laplace jadi dari kanan ke kiri ya kan. Kalau inverse dari kiri ke kanan ya kan. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Ada yang tanya dulu tentang tabelnya, tentang kuliahnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi hari ini saya akan membahas 3 contoh soal. Kalian bisa memahami aplikasinya. Ada 3 contoh soal, kemudian ada 1 soal latihan. Nomor 1. Ini penyelesaian bersama dengan menggunakan terus menerus ya. Dengan penyelesaian dengan cara lain bisa enggak? Ya bisa, insya Allah bisa ya. Tetapi di sini kita akan menyelesaikan dengan transformasi Laplace. Oke. Dapatkan solusi dari bersama diferensial ini, di mana ini adalah ini dan keadaan awal ini. Jadi persamaan diferensial yang diberikan adalah y double aksen ditambah 4y aksen tambah 4y sama dengan e pangkat minus 2t. Di mana y double aksen itu maksudnya adalah turunan kedua dari y terhadap t ya. Turunan kedua dari y terhadap t dan y dan aksen atau aksen itu adalah turunan y terhadap t, turunan pertama. Dan ini adalah keadaan awal yang penting kita pakai nanti. Untuk T sama dengan 0, maksudnya awal-awal itu Y-nya ada 0 dan turunannya sama dengan 4. Ini nanti akan kita pakai. Jawabannya. Jadi transformasi dari persamaan. Jadi ini kita transformasi Laplace semuanya adalah ini kita kasih apa namanya ini operator Laplace. Operator Laplace itu ya. Untuk fungsi ini yang sebelah sini juga dikasih operator itu akan bekerja terhadap fungsi satu-satu ya. Ini dan ini dan ini dan ini. Nah, sekarang kita akan mengulang apa itu teorema diferensiasi karena ini adalah suatu diferensial ya. Kalau turunan kedua itu bentuknya adalah seperti ini. S kuadrat Y, kemudian minus SY pada saat 0
Plus Y aksen pada saat 0. Ya. Ini fungsi S. Fungsi S. Ya. Nah, ini fungsi Y pada waktu T sama dengan 0. Fungsi P ini pada waktu T sama dengan 0. Oke, ya. Kita masukkan yang ini dimasukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Ya. Kalau yang ini kita harus lihat di tabelnya. Nah, transformasi Laplace dari Y kuadrat itu kan seperti ini persis ya. Kemudian 4 di sini, terus turunan pertama seperti ini, kemudian ini 4 ditransformasi Laplace jadi Y gitu aja, sama aja. Kemudian transformasi Laplace dari E pangkat minus 2 itu adalah fungsi eksponensial tuh hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari transformasi Laplace tersebut. Jadi fungsi itu ditransformasi Laplace, hasilnya seperti ini. Kemudian kita harus memasukkan syarat batas. Memasukkan syarat batas ini akan membuat persamaan ini menjadi lebih sederhana. Ya. Jadi Y0 itu di situ, Y ketika 0 itu adalah 0, ya, maka ini adalah 0 semuanya. Kalau Y aksen itu sama dengan 4, maka ini diganti dengan 4. Demikian juga ini adalah 0, ya, syarat batas. Ya. Sehingga persamaannya menjadi ini sama dengan ini, kemudian ini habis, kemudian ini tinggal ini. Ya. Nah, ini kemudian kita akan keluarkan Y-nya. Y-nya itu kita pisahkan karena Y itu yang kita cari. Solusinya ya Y ini. Nah, kita kumpulkan di sini. Ini kumpulkan di sini. Kemudian ini keluar ke sana. Ini keluar ke sana. Di sini, ini di sini. Nah, kemudian ini ternyata apa yang saya katakan bahwa ini mudah difaktorisasi. Faktorisasinya adalah ini plus 4Y ini plus ya. Saya mau ada salah ini adalah plus, ini kan plus, ini plus ya. Kalau minus maka faktorisasi itu enggak cocok ya. Ini plus juga ya. Ini plus juga. Ini plus juga. Kalau ini minus ini enggak cocok ya. Ini plus. Oke. Jadi seperti itu. Ini tuh sama dengan ini faktorisasi ya. Ini yang saya bilang bahwa faktorisasi ini mudah. Nah, kemudian kita akan pisahkan Y-nya. Y-nya ini dilarikan ke sana, jadi di sana ya. Jadi seperti ini ya. Ini jadi pangkat 3, ini jadi pangkat 2. Ini. Nah, inilah Y inilah yang kita cari, yang kita cari di tabel yang ini. Y fungsi S ya. Y fungsi S ya. Ini ada S. Jadi Y fungsi S. Nah, bagaimana kita mau mencari fungsi P-nya? Fungsi P-nya itu yaitu solusinya dari persamaan diferensial itu ya. Nah, ini sudah mudah ini. Ini bisa kita lihat bahwa ini itu ya, kemudian dicari investor sama ya. Ini sudah mudah bahwa ini adalah bentuk-bentuk yang bisa dilihat di tabel. Nah, bentuk ini adalah bentuk ini kita harus lihat bentuknya seperti apa ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, karena ini bentuknya kan mirip ini, tetapi K-nya kan nggak ada di sini. Nah, K-nya itu kita geser ke sini gitu. K itu kan konstanta ya. Konstantanya kita geser ke sini. Karena di sini, di soalnya itu di sini nggak ada K-nya gitu. Nah, itu ini sudah jadi satu aja. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, K plus 1 sama dengan 3. K plus 1 sama dengan 3. K plus 1 sama dengan 3. Berarti K sama dengan 3 kurang 1 ya. K sama dengan 2. Jadi di sini K-nya 2.
Kemudian A-nya adalah 2. 2 sama 2. Jadi di sini K-nya 2, dan ini adalah 2, dan ini adalah 2 faktorial. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 2 faktorial tadi, seperti T-nya pangkat 2, E-nya pangkat 2 juga, karena K-nya 2 ya. Oke. Sekarang yang ini, K-nya berapa? K ditambah 1 sama dengan 2. Berarti K-nya sama dengan 1, ya kan? Kalau K-nya 1, berarti T, 4-nya ini jangan sampai ketinggalan ya. 4, T pangkat 1 ya. E pangkat A-nya tetap 2. Jadi E pangkat minus 2T. Terus K faktorialnya berapa? Ya, K faktorialnya itu 1 faktorial, berarti 1 ya. Jadi nggak bisa ditulis di sini. Jadi faktorial itu, saya ulangi, misalkan berapa faktorial? 4 gitu aja ya, 4 faktorial. Ini tadi kan 2 faktorial dan 1 faktorial ya. Kalau 4 faktorial itu maksudnya 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 gitu ya. Sehingga kalau 2 faktorial ya 2 kan. 2 kali 1. Kalau 1 faktorial 1 ya, sehingga tulis. Oke. Ini adalah contoh soal 1, maka didapatkanlah solusi bersama diferensial yang berbentuk seperti ini dengan cara batas T sama T dari T0 itu Y sama 0 dan Y aksen sama dengan 4, itu adalah ini solusinya. Yang dicari dengan transformasi Laplace. Oke, coba dilihat-lihat dan ditanyakan kalau yang tidak mengerti. Materinya sudah saya share di YouTube ya. Materi ini. Oh, aduh, ganti ya. Nah, mengerti nomor 1, kita akan lanjut nomor 2. Ulangi berapa versi? Supaya benar. Sekarang kita lihat nomor 2. Dapatkan solusi ST. Kalau tadi Y sekarang X ya. Dapatkan solusi X terhadap T dari persamaan X beraksen 4X aksen tambah 40X sama dengan 0. Di mana X double aksen itu adalah turunan kedua dari X terhadap T dan X aksen itu adalah turunan X terhadap T. Dengan keadaan awal X itu untuk T sama dengan 0 sama dengan 3 dan X aksen itu ketika T sama dengan 0 sama dengan 0.
Oke, langsung dijawab kita. Ini persamaannya kita transformasi Laplace semuanya. Kemudian transformasinya itu boleh dipisah seperti ini, tapi koefisiennya bisa dikeluarkan di sini. Oke, sekarang kita kerjakan satu-satu ya. Turunan kedua adalah seperti ini. Turunan kedua adalah seperti ini. Kemudian 4 ditulis dulu. Turunan pertama itu adalah seperti ini. Kemudian 40 ditulis. Nah, ini tetap ya. Tetap kalau X. Kemudian 0. Kalau masih lepas dari 0 juga 0. Sekarang syarat batas kita masukkan supaya persamaannya ini menjadi lebih sederhana. Jadi ketika X sama dengan 0 itu sama dengan 3, kemudian ketika turunan itu sama dengan 0, dan ini sama dengan 3. Yang kita masukkan ya, jadi tinggal ini adalah min 3S, ini 4SX, ini 3 kali 4 ya, 12. Kemudian ini adalah 40X. Nah, persamaannya dari seperti ini. Kemudian kita akan memisahkan antara X. Jadi kita harus membentuk X seperti ini ya. Jadi yang nggak ada faktor X-nya itu, yang ada faktor X-nya itu kita taruh di sebelah kanan. Tuh, ini kita taruh di sebelah kanan. Ini. Hasilnya ada faktor X-nya kita taruh di sebelah sini, kemudian X-nya kita keluarin. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah seperti ini ya, dari sini dan sini. Kita bentuk seperti ini juga. Nah, ini adalah contoh dari persamaan diferensial yang nggak bisa difaktorisasi dengan mudah. Tidak bisa difaktorisasi dengan mudah. Nah, caranya adalah dengan klik ya. Gimana supaya ini bisa dibentuk seperti tabel gitu ya. Nah, ini kesulitannya memang di sini ya. Kita harus kreatif gitu. Ini bentuknya seperti apa ya yang sesuai dengan tabel gitu ya. Akhirnya ternyata bentuknya seperti ini, dipecah supaya bentuknya sesuai dengan tabel transformasi Laplace. Yang penting bahwa ini dan ini sama. Ya udah. Nah, udah. Kemudian ini juga gitu. Ini kan S plus 4, padahal di sini S plus 2. Nah, ini kita bentuk S plus 2, tetapi kekurangannya harus kita taruh di sini. Ini tadinya kan 3S plus 12. Nah, kalau S plus 2 kan jadi 3S plus 6. Nah, 6-nya satu lagi ditaruh di sini. Supaya apa? Supaya ini sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, akhirnya pikiran kita jalan ya. Wah, ini sesuai, ini kira-kira sama dengan cos dan sin ini. Seperti ini adalah bentuk eksponensial cos atau eksponensial sin ini. Gitu. Ini yang atas itu kita pecah jadi 2. Jadi 6 dan 3 ini, 3 ini kita pecah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata sesuai bentuknya dengan tabel sin dan cos. Eksponen ya, sebenarnya ada eksponennya, eksponen X dan cos. Nah, di sini nggak S tapi S plus 2 ya. Ini ternyata sesuai ya. Yang bentuk seperti ini itu seperti ini omega kuadrat, A kuadrat itu adalah epsilon cos. Kemudian yang bentuk epsilon sin, kemudian yang bentuk seperti ini ya, S-nya di sini, S-nya di sini, kemudian ini kuadrat, itu adalah eksponen untuk cos. Nah, ini bentuknya udah sesuai dengan yang ini. Bentuk yang ini, 2 ini. Kalau cos itu bentuknya seperti ini, sin bentuknya seperti ini, tapi eksponen cos itu S-nya itu ditambah dengan A ya. Ini juga gitu, S-nya tambah A. Seperti ini juga ada tambahannya. Maka kita pakai tabel yang 2 ini. Oke. Jadi kita inverse sehingga X-nya itu sekarang menjadi fungsi T. Kalau tadi fungsi S ya, karena diinverskan ke sana ya sekarang.
itu maka fungsinya menjadi fungsi P. Nah, ini bentuknya adalah sin eksponennya. Ini adalah bentuknya cos eksponen. Tiganya ini tetap ada di sini, jangan dihilangkan. Nah, maka ini merupakan solusi dari persamaan diferensial ini tadi dengan syarat batas x dari t sama dengan 2 sama dengan 3 dan x aksen sama dengan 0. Ini adalah soal yang nomor 2. Bersama dengan yang tadi, kan tetapi ada suatu kesulitan di sini ya, untuk memfaktorisasi ini menjadi ini menjadi ini. Itu caranya ya dicoba-coba ya. Kalau ini kuadrat, berarti ini yang dekat kuadrat itu ya, yang dekat kuadrat itu 6, kuadrat dari 36, misalnya ada 4. Yang 4 ditaruh di sini ya. Ternyata cocok juga ya. Nah, yang susah di sini adalah membentuk ini jadi yang dipecah jadi yang sering fungsi pas. Oke, coba dilihat dulu. Ditanyakan silakan dilihat. Oke, kalau nggak ada tanyakan, coba saya akan mengabsen ya. Karena sudah fix jam, maka saya akan jam. Sementara kalian bisa membuka videonya ya. Kalau saya melihat gambar. Kita absen dulu. Ini akan saya klik. Kalau udah muncul akan saya share. Muncul absennya, saya share. Share ya. Nah, kuliahnya itu adalah kuliah komputer teknik PPB ya. Ini adalah kuliah 13. 13. Kemudian harus edit ya. Buka tadi. Nah, ini adalah misalnya ada beberapa teman kalian yang sudah absen secara online. Saya